Halo teman-teman, hai halo, apa kabar nih kalian? Gimana nih dengan kuliah daringnya? So pasti menyenangkan kan? Karena kalian bisa sambil makan dan rebahan, ya kan? Ngaku nih, ngaku. Ya buka kedok deh, gak apa-apa lah ya sedikit. Nah kalau aku sih kabarnya baik-baik aja teman-teman. Gak ada yang nanyain ya? Ya udah nggak apa-apa. Oh ya kenalin guys, lupa maaf, soalnya lagi kangen kalian nih. Ada yang kangen aku nggak? Nggak ada ya? Ya, sedih. Ya udah langsung aja kenalan ya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Analisis Lingkungan Organisasi. Kenal ini anggota kami yang paling tampan di antara kami. Siapa-siapa? Semuanya cantik-cantik kan? Gak deh, ada Hendra Mardika nih yang paling ganteng. Dia biasa dipanggil dengan Hendra. Terus ada temen aku nih cantik-cantik dan kalemnya, Masya Allah. Namanya tuh Mufida dan Reza Putri. Tidak seperti aku. Jadi udah pada tahu kan aku tuh siapa? Kalau nggak tahu parah sih. Ya udah kenalan sendiri. Jadi aku Laula Fajrin Taradika. Kalian bisa panggil aku Laula. Ya udah yuk kita masuk ke materi. Nah, pada bab 3 ini apa saja yang akan kita bahas? Jadi, kita akan membahas 6 topik. Yang pertama yaitu pengertian dan elemen lingkungan organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan jauh. Yang ketiga, lingkungan industri. Yang keempat, lingkungan operasi. Yang kelima, teori hubungan organisasi lingkungan. Yang keenam, yang terakhir yaitu peran administrasi dalam analisis lingkungan. Sebelum kita membahas analisis lingkungan organisasi lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari lingkungan itu sendiri. Jadi, menurut Robbins dan Coulter 1999 dalam Margareta 2012, lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, lingkungan organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi lingkungan, di mana hal tersebut mempengaruhi makhluk hidup dengan berbagai cara. Pada perspektif modern, kita dapat membedakan unsur-unsur lingkungan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui keterkaitannya dengan organisasi-organisasi lain, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya tuh interorganizational network. Apa sih itu? Jadi itu tuh adalah sebuah hubungan organisasi dengan serikat pekerja, pemerintah, pelanggan, organisasi masyarakat, partner, kompetitor, dan supplier. Nah, dalam menyusun visi misi organisasi perlu mengatur hubungannya dengan aktor-aktor terpenting lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu analisis lingkungan umum atau bahasa Inggrisnya tuh general environment. Ya, gitu kan bacanya? Ya. Jadi apa sih itu? Itu adalah sebuah analisis yang melalui faktor-faktor sosial budaya yang membentuk masyarakat atau negara. Di dalamnya terdapat faktor-faktor sosial budaya, politik, ekonomi, hukum, teknologi, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh berguna terutama pada analisis strategi organisasi yang bersifat jangka panjang. Analisis ini berguna ketika organisasi masuk ke sebuah lingkungan yang berbeda. Kayak contohnya nih, kayak kita punya perusahaan. Terus kita pengen mendirikan anak perusahaan di negara lain atau di wilayah yang berbeda. Nah, kita harus menggunakan analisis ini. Begitu. Selanjutnya yaitu lingkungan jauh. Lingkungan jauh biasanya bisa disebut dengan lingkungan makro atau lingkungan umum. Menurut Sukriah, lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Analisis lingkungan jauh menggunakan faktor-faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan, pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, dan lainnya. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas organisasi. Fungsi lingkungan ekonomi ini membantu pengambilan keputusan untuk mengelola organisasi dengan cara-cara paling efektif dan efisien. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif yang mengembangkan aktivitas organisasi di berbagai bidang.
Pertimbangan hukum ini juga perlu diperhatikan perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Ketiga, kondisi sosial budaya. Para manajer ini perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya, dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Contohnya seperti tren saat ini, masyarakat perkotaan yang kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya, misalnya dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Yang keempat, kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi keluarga, dan lainnya. Perubahan pada karakteristik ini dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnisnya. Yang kelima, teknologi. Faktor teknologi merupakan faktor lingkungan umum yang paling cepat mengalami perubahan. Teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal pengembangan produk. Contohnya, seperti saat ini dinamika industri ponsel yang sedang berkembang pesat. Kita selalu mendapatkan informasi adanya tawaran produk ponsel dengan berbagai fitur, manfaatnya yang baru, dan dengan waktu yang sangat cepat. Hal ini karena terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Terakhir, faktor globalisasi, yaitu faktor yang utama yang mempengaruhi organisasi. Manajer dari perusahaan besar ataupun yang kecil, yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan industri. Lingkungan industri atau global dan domestik dipopulerkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1980. Menurut Porter, permasalahan penting dalam pengambilan keputusan organisasi adalah tentang persaingan. Tingkat persaingan tidak statis, dapat berubah-ubah berdasarkan 4 faktor. Pertama, pembeli yang memiliki kekuatan mempengaruhi persaingan dari aspek permintaan atau demand. Kedua, pemasok memberikan efek pada penawaran atau supply. Jika suatu input yang dibutuhkan organisasi dikuasai oleh sedikit pemasok, maka daya tawar-menawarnya akan rendah hingga menyebabkan daya tarik industri rendah. Yang ketiga, pendatang baru yang akan datang ketika pasar yang besar sehingga profitabilitas tinggi menarik bagi pendatang baru masuk. Ini dapat mengubah peta persaingan yang ada, bergantung pada kekuatan dari pendatang baru tersebut. Yang keempat, substitusi yang merupakan hasil dari invasi atau riset, di mana suatu produk baru ditemukan dan dapat menggantikan atau sebagai alternatif produk yang lama sebagai pilihan baru konsumen. Inovasi bisa membuat produk substitusi yang awalnya tidak menarik menjadi menarik. Lingkungan operasi. Lingkungan operasi meliputi elemen-elemen yang mempengaruhi operasi organisasi atau perusahaan, antara lain pasar tenaga kerja, perbankan, pasar sumber daya material, dan lain-lain. Tujuannya untuk kepentingan menyusun strategi dalam organisasi dan sebagai basis keputusan pada label operasional yang bersifat analisis mikro. Teori hubungan organisasi lingkungan. Yang pertama, teori kontogensi.
Pengembangan teori ini dimulai ketika Brun dan Stalker pada tahun 1971 melakukan penelitian terhadap 20 organisasi industri di Inggris dan Skotlandia untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap pengolahan dan terhadap organisasi itu sendiri. Teori ini disebut kontingensi karena Brun dan Stalker menyimpulkan bahwa efektivitas masing-masing tipe struktur organisasi tersebut adalah bergantung pada jenis kegiatan yang dihadapi. Menurut mereka, organisasi mekanisme berjalan efektif jika lingkungan yang dihadapi stabil dan tugas-tugas dilakukan dapat ditangani dengan mekanisme yang bersifat rutin. Sementara untuk lingkungan yang cenderung berubah-berubah dan sifat permasalahannya tidak dapat diatasi dengan cara rutin, organisasi organik akan lebih mendukung. Yang kedua adalah teori ketergantungan sumber daya. Ide dasar ketergantungan sumber daya adalah bahwa hubungan organisasi dan lingkungan bersifat dependen. Dalam arti, organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapat sumber daya. Teori ini dikembangkan oleh Jeffrey dan Gerald pada tahun 1978 melalui buku mereka The External Control of Organization. Teori ini bertujuan memberikan suatu gambaran kepada pengelola organisasi mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada lingkungan yang berdasarkan ketergantungan organisasi terhadap sumber daya tertentu yang vital bagi kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, sumber daya yang diperlukan dapat dikelompokkan pada beberapa kategori, misalnya bahan mentah, tenaga kerja, modal, peralatan, dan pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga adalah teori ekologi populasi. Teori ini hampir sama dengan teori sebelumnya, di mana organisasi diasumsikan memiliki ketergantungan sumber daya terhadap lingkungan tetapi sudut pandangnya dibalik. Jika teori ketergantungan sumber daya melihat dari sudut pandang organisasi, maka teori ekologi populasi melihat dari sudut pandang lingkungan. Teori ini antara lain dikembangkan oleh Michael, John, dan Howard. Teori ini terutama bermanfaat apabila kita hendak menganalisis kelompok-kelompok industri tertentu, di mana organisasi-organisasi seperti restoran, surat kabar, klinik kesehatan, industri tertentu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teori institusional. Teori ini mencoba menjelaskan pengaruh lingkungan dalam bentuk yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Mereka membagi pengaruh lingkungan menjadi dua kategori yang masing-masing mengajukan tuntutan yang berbeda pada organisasi, yaitu pengaruh lingkungan yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomis, serta pengaruh lingkungan yang menitikberatkan pada aspek sosial kultural. Teori institusional menjelaskan bahwa rasionalitas teknis dan ekonomis tidak selalu dapat menjelaskan pengaruh lingkungan makro terhadap organisasi. Ada faktor-faktor institusional yang dilatar belakangi oleh pengaruh sosial budaya, hukum, dan publik yang menyebabkan pengelola organisasi harus mengubah atau menyiasati berbagai tindakan atau kebijakan. Nah, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu peran administrasi dalam analisis lingkungan. Nah, teori-teori yang dikemukakan tersebut sekedar merupakan alat bantu bagi seorang administrator dalam mengenal lingkungan. Masing-masing teori mengambil titik berat yang berbeda, dan secara implisit dapat dikatakan bahwa tidak satupun teori yang secara sempurna dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan. Tugas administrator organisasi adalah memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori, seperti aku yang selalu memahami kelebihan dan kekurangan kamu. Iya, kamu.
dengan sedemikian rupa sehingga tahu di mana penggunaannya yang paling tepat untuk kepentingan organisasi. Analisis lingkungan adalah semacam cara pandang outward looking di mana administrator organisasi melihat posisi lingkungannya di tengah-tengah masyarakat. Teori-teori lingkungan yang bernuansa pasif maupun aktif merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Seorang administrator perlu menyeimbangkan sudut pandang di antara kedua sisi ini dengan sedemikian rupa sehingga mampu menempatkan organisasinya pada suatu posisi strategis yang terbaik di tengah-tengah lingkungannya.